Krisdayanti, penyanyi sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pernah membeberkan besaran gaji yang ia terima sebagai wakil rakyat dalam tayangan YouTube Akbar Faisal Unsensor yang bikin geger dunia maya. Meski sudah diklarifikasi bahwa ada beberapa nominal yang bukan merupakan pendapatan pribadi, jagadmaya tetap dibuat penasaran dengan nominal yang didapat para pejabat negara itu. Berapa sih sekarang gajinya anggota DPR? Setiap tanggal 1 15 juta ya, tanggal 5 59 juta kalau nggak salah. Oke. Ya. Ya udah. Jadi gitu 16 juta itu gaji pokok, ya. 59 juta itu adalah tunjangan-tunjangan, ya. komunikasi segala macam. Ya, ya. Terus yang lainnya? Dana aspirasi. Mungkin dana aspirasi ya? Dana aspirasi itu memang wajib untuk kita, namanya juga uang negara. Jadi ya, berapa dana aspirasi kita itu setiap proses kita 450 juta. Itu berapa kali dalam setahun? 5 kali dalam setahun. Yang dana yang berikutnya apa lagi tadi? Kunjungan dapil. Kunjungan dapil, pun dapil berapa sekarang? 140 juta. 140 juta. Berapa kali dalam setahun? 8 kali setahun. Jika dihitung, setiap bulannya gaji yang diterima anggota DPR RI mencapai 50 juta rupiah yang terdiri dari gaji pokok sebesar 4.200.000 rupiah dan beberapa tunjangan. Selain itu, anggota DPR RI juga akan mendapatkan beberapa uang dan biaya tambahan secara umum. Selain para anggota DPR RI, masih banyak pejabat, petinggi, hingga perangkat negara yang juga bikin penasaran tentang besaran nominal yang didapatkan. Jadi, tonton sampai habis ya. Untuk posisi yang merangkap ketua DPR RI, nominalnya bisa mencapai 67 juta rupiah lebih, dan wakil ketua lebih dari 62 juta rupiah lebih. Gaji pokok anggota DPR merangkap ketua sebesar 5.040.000 rupiah per bulan, ditambah dengan tunjangan-tunjangan hingga mencapai nominal 67.733.503 juta rupiah. Sedangkan gaji pokok anggota DPR merangkap wakil ketua sebesar Rp4.620.000 per bulan, ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang mencapai Rp62.505.703.000. Semua anggota DPR termasuk ketua dan wakil juga akan mendapatkan anggaran seperti pemeliharaan rumah jabatan hingga uang pensiun sebesar 60% dari gaji pokok. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan Administratif Presiden dan Wakil Presiden, gaji presiden ditetapkan sebesar 6 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden. Gaji pejabat tertinggi negara selain presiden dan wakil presiden yakni sebesar Rp5.040.000 untuk setingkat ketua DPR dan ketua MPR. Artinya, untuk gaji presiden sebesar Rp30.240.000. Besar tunjangan presiden yang diperoleh mencapai Rp32.500.000 per bulan. Gaji wakil presiden ditetapkan sebesar 4 kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden. Artinya, wakil presiden mendapatkan Rp20.160.000. Lalu tunjangan jabatan sebesar Rp22 juta. Selain gaji pokok dan tunjangan melekat, presiden dan wakilnya juga mendapatkan biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban, seluruh biaya rumah tangga, dan seluruh biaya perawatan kesehatan keluarga. Untuk Ketua Mahkamah Agung mendapatkan gaji sebesar Rp5.040.000. Untuk wakilnya mendapatkan Rp4.620.000. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi, tunjangan Ketua Mahkamah Agung mencapai Rp121.609.000 dan untuk sang wakil mencapai Rp82.451.000. Panglima Tentara Nasional Indonesia mendapatkan gaji pokok dengan nominal Rp5.646.100 dan tunjangan jabatan sebesar Rp13.608.000. Selain itu, sang Panglima juga akan mendapatkan tunjangan kinerja sebesar Rp43.627.500. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mendapatkan gaji pokok dengan nominal Rp5.930.800. Kapolri diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% dari tunjangan kinerja kelas jabatan 17 di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nominalnya mencapai Rp43.627.500.
Menteri Negara diberikan gaji pokok sebesar Rp5.040.000 per bulan. Selain itu, Menteri juga akan diberikan tunjangan oleh negara. Tunjangan ini diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu. Pada pasal 2E disebutkan bahwa tunjangan yang diberikan kepada Menteri sebesar 13,6 juta per bulan. Jadi total gaji dan tunjangan yang diterima oleh Menteri adalah sebesar 18,64 juta per bulan. Itu di luar tunjangan operasional dan biaya kegiatan lainnya. Untuk posisi yang merangkap sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, negara akan memberikan gaji pokok sebesar Rp5.040.000 yang kemudian ditambah dengan tunjangan jabatan sebesar Rp18.900.000. Maka jika ditotal, Ketua BPK akan mengantongi Rp23.940.000 dalam sebulan. Setiap bulannya, Ketua KPK menerima gaji pokok sebesar Rp5.040.000. Sebagai ketua, juga akan mendapatkan tunjangan jabatan sebesar Rp24.818.000 dan tunjangan kehormatan sebesar Rp2.396.000. Sementara, gaji masing-masing 4 wakilnya ditetapkan sebesar Rp4.620.000 ditambah tunjangan jabatan sebesar Rp20.475.000 dan tunjangan kehormatan Rp2.134.000. Jika dijumlah, gubernur memiliki gaji sekitar 8 juta per bulan. Gaji tersebut berasal dari gaji pokok sebesar 3 juta rupiah dan tunjangan jabatan gubernur sebesar 5.400.000 rupiah. Sementara untuk wakil gubernur mendapatkan gaji pokok sebesar 2.400.000 rupiah per bulan. Gaji pokok kepala daerah setingkat bupati ditetapkan sebesar Rp2.100.000 per bulan, sementara wakilnya mengantongi Rp1.800.000 per bulan. Meski gaji pokoknya kecil, bupati dan wakilnya berhak mendapatkan sejumlah tunjangan jabatan dan tunjangan lain-lain. Tunjangan jabatan bupati adalah Rp3.780.000 per bulan. Kemudian, wakilnya mendapat tunjangan Rp3.240.000 per bulan. Untuk menjadi seorang camat, setidaknya harus berasal dari golongan pangkat PNS 3D. Dengan golongan 3D tersebut, camat menerima gaji pokok PNS sebesar Rp2.920.800 per bulan sampai Rp4.797.000 yang disesuaikan dengan masa kerja atau MKG. Jika seorang camat status golongannya adalah PNS 4, maka besaran gaji pokok camat paling rendah yaitu Rp3.044.300 per bulan, sampai yang tertinggi Rp5.661.700 per bulan. Selain gaji pokok PNS, camat juga menerima sejumlah tunjangan melekat yang telah diatur Pemda masing-masing. Untuk menjadi seorang lurah, setidaknya berasal dari golongan pangkat PNS 3C. Sebagai PNS yang masuk golongan itu, lurah di seluruh Indonesia termasuk lurah di DKI Jakarta mendapatkan gaji pokok per bulan terendah sebesar Rp2.688.500 dan tertinggi sebesar Rp4.797. Tak hanya menerima gaji pokok, lurah juga mendapatkan tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan pemerintah daerahnya masing-masing. Di Jakarta, lurah yang berada pada peringkat jabatan 9A mendapatkan tunjangan kinerja daerah sebesar Rp27 juta per bulan.